Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa di surga. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, hati kami penuh rasa syukur atas segala anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebajikan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Daniel pasal yang ketiga ayat 12 sampai 18 yang berbunyi demikian. Ada beberapa orang Yahudi yang telah engkau tetapkan atas urusan provinsi Babylon, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini, ya Raja, tidak menghormatimu, mereka tidak memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Maka dengan murka dan geram Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu mereka membawa orang-orang itu menghadap raja. Nebukadnezar berbicara dan berkata kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah kamu tidak memuja ilah-ilahku dan tidak menyembah patung emas yang telah aku dirikan itu? Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi terompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik, sujudlah dan menyembah patung yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke tempat perapian yang menyala-nyala, dan ilah-ilah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Raja Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan Dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu ini sudah sering kita dengar tentang bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, tapi mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena iman mereka teguh kepada Yahweh. Hari ini saya berikan temanya, untungnya memiliki iman yang teguh. Sekali lagi, untungnya memiliki iman yang teguh. Apa itu iman? Keyakinan yang sungguh-sungguh diarahkan kepada sesuatu yang benar. Tapi ada juga orang beriman kepada patung-patung berhala, ada orang beriman kepada roh nenek moyang, ada orang beriman kepada perkataan dukun. Tetapi iman yang benar adalah mengakui dan mempercayai kuasa Yahweh sepenuhnya, seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun sudah diancam oleh Raja Nebukadnezar, kalau tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu, engkau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kita tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego
tidak pernah kompromi kepada penyembahan patung, karena itu perintah daripada Yahweh itu dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun di bumi, di atas bumi, di langit, di bawah bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya, karena Yahweh pasti menghukumnya. Jadi kita lihat di sini Sadrak, Mesak, Abednego tidak kompromi kepada penyembahan patung berhala. Saat ini saya akan jelaskan apa untungnya kita memiliki iman yang teguh. Pertama-tama, Yahweh pasti melepaskan kita dan melindungi kita dari maut dan api. Sekali lagi, Yahweh pasti melindungi kita dari maut dan api. Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala di ayat 23 sampai dengan ayat 26 yang berbunyi demikian. Dan ketika orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam keadaan terikat ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, namun kemudian Raja Nebukadnezar terkejut, lalu ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang yang terikat ke tengah-tengah api itu? Mereka menjawab dan berkata kepada raja, benar ya raja. Raja menjawab dan berkata, lihatlah, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, dan tidak terdapat cedera pada mereka, dan rupa dari yang keempat itu seperti ilah. Kita perhatikan di sini bahwa Sadrak, Mesak, Abednego karena tidak mau menyembah patung itu, maka mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Tetapi kita perhatikan di sini, sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, Yahweh jagai mereka, tidak terbakar tubuhnya, bahkan 1 helai rambutnya pun tidak ada yang terbakar, karena Yahweh menjaga mereka dari maut dan api. Makanya kita memiliki untung yang sangat besar kalau memiliki iman yang teguh. Yang kedua, kita pasti menang atas segala tipu daya daripada si iblis. Di dalam Yesaya pasal 47 ayat 4 yang berbunyi demikian, penebus kami namanya Yahweh Sebaot yang Maha Kudus Israel. Jadi kita perhatikan di sini, di ayat yang saya baca ulang, di ayat 17, lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Kita lihat, kalau kita memiliki iman yang teguh, kita pasti menang atas segala tipu daya si iblis. Penyembahan berhala, penyembahan patung, itu semua kerjaan daripada si iblis. Sekarang yang menjadi berhala orang bukan lagi berupa patung, tapi handphone, pekerjaan, usaha, studi. Lebih mengutamakan usahamu, studimu, pekerjaanmu daripada engkau datang menyembah kepada Yahweh, karena engkau takut kehilangan uang, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan enggak punya gelar, maka engkau buat usaha, pekerjaanmu, studimu jadi berhalamu. Jadi kalau kita memiliki iman yang benar, kita enggak mau, kita pasti menang atas segala tipu daya daripada si iblis.
Karena berhala di akhir zaman ini justru uang, kedudukan, harta, ya, itu hati-hati, jangan engkau terjebak. Kita perhatikan tadi Sadrak, Mesak, Abednego punya kedudukan, tapi sekalipun mereka punya kedudukan, ketika disuruh untuk menyembah patung, tidak kompromi terhadap pekerjaan si iblis. Jadi kalau kita iman teguh, kita pasti menang atas segala tipu daya daripada si iblis. Karena menyuruh menyembah patung itu tipu daya daripada si iblis. Berikutnya, saudaraku, ya, kita dapat memberitakan kebesaran kuasa Yahweh pada orang lain. Untungnya kalau kita memiliki iman yang besar, kita dapat memberitakan kebesaran kuasa Yahweh kepada orang lain. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 26 sampai 29 yang berbunyi demikian. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Ia berseru dan berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, keluarlah dan kemarilah. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari tengah-tengah api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para gubernur, dan para pejabat kerajaan berkumpul bersama dan melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, dan rambut di kepala mereka tidak hangus ataupun kasut, mereka tidak berubah, bahkan bau terbakar pun tidak melekat pada mereka. Nebukadnezar berbicara dan berkata, terpujilah Elohim Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengirim malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja atau menyembah ilah manapun kecuali Elohim mereka sendiri. Kita perhatikan di sini bahwa bahkan sampai Raja Nebukadnezar mengatakan di ayat yang ke-29, sebab itu keputusan diberikan olehku bahwa setiap orang, bangsa, dan bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Elohim sembahan Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipotong anggota badannya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, sebab tidak ada Elohim yang lain dapat melepaskan seperti ini. Kita lihat di sini. Jadi ketika kita memiliki iman yang teguh, kita menjadi saksi kebesaran kuasa Yahweh kepada orang lain. Di akhir zaman ini, kita perhatikan ada banyak orang mengatakan aku beriman, tapi ketika orang lain khawatir, dia ikut khawatir. Ketika orang lain bimbang, dia ikut bimbang. Ketika orang ikut menyembah berhala, ikut menyembah berhala. Itu namanya engkau tidak menjadi saksi dan imanmu goyah. Engkau perhatikan Sadrak, Mesak, Abednego, ancaman apapun itu tidak mempengaruhi iman mereka karena imannya teguh kepada Yahweh itu, sehingga mereka menjadi saksi kepada orang lain di mana mereka berada. Yang berikutnya, apa untungnya kalau kita memiliki iman yang teguh? Kita pasti dapat berkat yang besar. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 30 dikatakan demikian, lalu raja membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi makmur di provinsi Babel. Kita perhatikan di sini betapa untungnya kalau kita memiliki iman yang teguh seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tidak kompromi kepada penyembahan berhala. Sekarang negara kita sedang memberantas korupsi. Ada banyak pejabat melakukan korupsi, akan dibongkar semua.
Juga di dalam gereja sekarang ada banyak korupsi, ya. Tidak pernah terbuka keuangan gereja, tidak pernah terbuka manajemennya, selalu ditutup-tutupi. Itu adalah hal yang tidak baik. Maka perlu kita ada kejujuran. Kalau kita memiliki iman yang teguh, kita pasti diberkati. Jangan takut kehilangan hartamu kalau engkau berkata jujur dan benar. Justru semakin engkau teguh dalam imanmu, engkau semakin diberkati. Berikutnya, apalagi untungnya kalau kita memiliki iman yang teguh, bahwa kita pasti dapat memindahkan gunung atau masalah hidup kita. Dalam Matius pasal 17 ayat 20b yang berbunyi demikian, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan dia akan pindah, dan tidak ada satupun mustahil bagimu. Saudara dengar baik-baik, kalau engkau sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh, tidak ada yang mustahil bagimu bisa memindahkan gunung. Saya sedikit bersaksi, tahun 2028, yaitu gereja kami hancur bulan 6, dan kami 3 bulan di tenda, dan setelah itu kami pindah ngontrak rumah. 2009 bantuan dari pusat gereja berhenti, sementara anak-anak masih kuliah dan sekolah. Anak saya ada 6. Saya berkata, nanti anak-anak saya menjadi sarjana dan berhasil. Puji nama Yahweh, mereka boleh menjadi sarjana, tinggal yang si bungsu yang belum. Jadi kalau kita memiliki iman yang teguh, kita dapat memindahkan gunung. Bagaimana mungkin bisa kuliahin anak, sekolahin anak yang begitu banyak, sementara bantuan dana dari gereja berhenti, jemaat semakin berkurang. Tetapi ada Bapa di surga yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Karena itu janji Bapa selalu menyediakan asal kita minta kepadanya. Jadi kalau imanmu teguh, engkau pasti dapat memindahkan gunung. Gunung apa yang sedang kau hadapi saat ini? Masalah kesulitan ekonomi kah, pendidikan, atau masalah pekerjaan? Jika engkau memiliki iman yang teguh, engkau pasti ada jalan yang diberikan Yahweh kepadamu. Berikutnya, apa yang untung kita kalau memiliki iman yang teguh? Kita pasti selamat. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 13 dan 17 yang berbunyi demikian. Aku tahu perbuatanmu serta tempat di mana engkau tinggal, yaitu tahta Satan, dan engkau tetap memegang namaku, dan engkau tidak menyangkal imanku, bahkan ketika masa Antipas saksiku yang setia, yang telah dibunuh di hadapanmu di tempat Satan tinggal. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari mana yang telah disembunyikan, dan aku akan memberikan batu putih kepadanya, dan pada batu itu tertulis nama yang baru yang tak seorang pun mengetahuinya kecuali dia yang menerimanya. Ini artinya bahwa kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang yang iman teguh yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau imanmu kembang kempis, ya, kadang yakin, kadang ragu, kadang yakin, kadang ragu, tidak mungkin engkau bisa masuk surga. Mumpung belum datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya, masih ada kesempatan. Sekalipun keadaan dunia semakin hari semakin sulit, imanmu harus teguh supaya engkau bisa selamat dan bisa dibawa masuk dalam kerajaan surga, dan ada upah yang menantikanmu. Berikutnya, apalagi untungnya kalau kita memiliki iman yang teguh, kita dapat memadamkan semua anak panah daripada si jahat atau si iblis. Dalam Efesus pasal 6
ayat 16 dan 17b yang berbunyi demikian. Di atas segalanya mengenakan perisai iman yang dengannya kamu dapat memadamkan semua anak panah yang jahat yang telah dinyalakan. Dan terimalah ketopang keselamatan juga pedang roh, yaitu firman Yahweh. Jadi kalau kita memiliki iman, kita punya perisai, apapun tembakan daripada iblis menyerang kita, pikiran kita, hati kita, tubuh kita, kita pasti menang karena kita dibungkus. Ada perisai Yahweh itu membungkus hidup kita setiap saat. Bukan sewaktu-waktu, tapi setiap saat. Jangan engkau merasakan hadirat Roh Kudus saat ibadah, tapi di saat di tempat kerjaan, di saat studimu, di rumah engkau kehilangan damai sejahtera, itu enggak benar. Kalau engkau hidup di dalam iman yang benar, engkau pasti punya perisai iman yang kuat, kapanpun, dimanapun engkau menjadi pemenang. Selain itu, kita dapat sembuh dari segala penyakit. Kalau kita memiliki iman yang teguh, kita dapat menjadi sembuh. Kita perhatikan bahwa segala penyakit bersumber daripada si iblis. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai dengan ayat 44 yang berbunyi demikian. Lukas pasal 8 ayat 43 dan 44 yang berbunyi demikian. Dan ada seorang wanita dengan lelehan darah sejak 12 tahun, yang sekalipun telah menghabiskan seluruh hidupnya pada para tabib, dia tidak dapat disembuhkan oleh seorang pun. Dengan mendekat dari belakang, ia menjamah ujung jubahnya, jubah daripada Yesua, dan seketika itu juga berhentilah lelehan darahnya. Di ayat yang ke-48 yang berbunyi demikian. Dan dia berkata kepadanya, "Anakku, tenanglah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dalam damai sejahtera." Saudara perhatikan, perempuan ini sudah sakit 12 tahun tadi, ya. 12 tahun sakit pendarahan, sudah pergi ke tabib kemana-mana, tetapi tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Tabib itu manusia. Tetapi jika engkau beriman yang teguh kepada Yahweh, Yesua HaMasyiah, seperti perempuan tadi, dia dengar ketika Tuhan Yesus lewat, dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh." Dalam kerumunan orang banyak, maaf bicara, dia sedang lelehan darah, dia menerobos dan menjamah jubah daripada Yesus HaMasyiah. Seketika itu juga berhenti sakit pendarahannya. Mungkin saat ini engkau yang mendengarkan ini, ada penyakitmu yang sudah lama, kata dokter sakit A, sakit B, sakit C, bolak-balik engkau ke rumah sakit, udah capek, habis yang habis, tapi belum sembuh. Jika engkau beriman kepada Yesus HaMasyiah, engkau pasti mengalami mujizat seperti yang perempuan yang sakit pendarahan ini. Jadi jangan ragukan kuasa daripada Yesus HaMasyiah itu. Yang berikutnya, kita pasti siap untuk mati dibunuh karena mengikut Yesus HaMasyiah dan pasti masuk surga. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, kalau kita memiliki iman yang teguh, kita siap mati seperti kisah Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60. Sekalipun mereka merajam Stefanus karena memberitakan Injil, Stefanus berdoa, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 yang berbunyi demikian, "Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku,
tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan mulai dari sekarang, dan benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Jadi kalau imanmu teguh kepada Yeshua HaMasyiah, engkau siap mati seperti Sadrak, Mesak, Abednego diancam, kalau engkau tidak menyembah patung yang kudirikan itu, aku masukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut. Sekarang orang mau kebaktian mulai takut. Gimana nanti kalau ini dan itu? Gimana kalau habis ongkos dan segala macam? Engkau hanya takut kepada materi, tapi engkau tidak takut kepada Yahweh. Kalau engkau memiliki iman yang teguh, besok lusa akan ada masa antikris. Semua manusia wajib dipasang chip di tangan kanan atau di dahinya. Orang yang tidak mau dipasang chip, dia akan dibunuh, disiksa, dianiaya. Dan musuh orang adalah sisi rumahnya. Yang memaksa kita dipasang chip justru orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita nggak mau dipasang dengan chip, kita disiksa, dianiaya, dibunuh. Tetapi lebih baik kita dibunuh daripada menerima chip itu, karena kalau kita menerima chip itu pasti masuk neraka. Tapi kalau kita dibunuh karena menolak chip itu, pasti dijamin masuk surga, seperti dalam kitab Wahyu tadi dikatakan. Jadi, siapkan dirimu menghadapi masa aniaya, masa antikris, supaya engkau demi imanmu kepada Yahweh Elohim Yeshua HaMasyiah, engkau siap dibunuh, siap dibakar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang berikutnya, kita pasti dibenarkan oleh Yeshua HaMasyiah karena mengikuti Dia dengan tekun. Dalam Roma pasal 3 ayat 26, 28b yang berbunyi demikian. Dengan bukti kebenarannya pada saat sekarang, sehingga Dia ternyata benar dan membenarkan orang-orang atas dasar iman Yeshua. Manusia dibenarkan oleh iman, ya, tanpa perbuatan Taurat. Manusia dibenarkan yaitu karena iman. Jadi kalau engkau memiliki iman yang teguh, pasti dibenarkan, pasti dijamin, dijagai oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara supaya kita yaitu mengenal, bagaimana cara agar kita memiliki iman yang teguh? Kita harus mengenal Yahweh itu dengan benar. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 yang demikian, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan aku dikenal domba-dombaku. Di Daniel pasal yang ke-3 ayat 17 dikatakan tadi, lihatlah ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Banyak orang mengatakan sudah lama saya jadi orang Kristen, tapi tidak mengenal kemahakuasaan Yahweh itu. Supaya imanmu teguh, kenal Yahweh itu dengan benar. Dengan cara apa? Engkau baca firman itu setiap hari. Baca dan renungkan dan lakukan. Baca Alkitab jangan hanya sepotong-sepotong. Baca mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Keluaran, sampai kitab Wahyu. Terus engkau baca berulang-ulang. Semakin engkau membaca firman, semakin engkau mengenal Yahweh, dan engkau hidup melakukan firman itu, dan imanmu semakin dikuatkan. Dan kita harus tekun, kita harus taat pada firman Yahweh. Dan kita tahu di ayat 17, saya sudah baca tadi,
Sekalipun raja mengancam kalau tidak menyembah patung itu akan dimasukkan dalam perapian menyala-nyala, namun Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau menyembah karena dia hanya taat pada Yahweh. Kita ingat ketika si iblis mencobai Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1-11, 3 kali dicobai oleh si iblis, namun 3 kali juga dijawab Tuhan Yesus dengan firman Yahweh, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Yahweh. Pencobaan kedua, yaitu jangan engkau mencoba Yahweh Elohimmu. Yang pencobaan ketiga, dibawa dia ke tempat gunung yang tinggi, diperlihatkan kekayaan dunia ini. Semua kuberikan kepadamu, maka sembah dulu aku. Tuhan Yesus jawab kepada si iblis, enyah engkau setan, yang harus disembah adalah Yahweh itu. Dan maka pergilah iblis dari hadapannya. Kalau kita mengenal Yahweh itu dengan benar, taat kepada firman Yahweh benar, iblis nggak berani mengganggu kita, maka kita menjadi pemenang. Kita juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus, karena salah satu yaitu buah Roh Kudus yang ketujuh adalah iman. Orang yang iman adalah setia. Di dalam versi lain, buah Roh Kudus yang ketujuh dikatakan kesetiaan. Kalau orang nggak punya iman, nggak mungkin bisa setia seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam karunia Roh Kudus, dalam karunia yang keempat, karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, itu adalah karunia iman. Artinya apa yang dia katakan itu terjadi. Jadi yang berikutnya, bahwa kita juga tidak boleh meragukan kuasa Yahweh. Di dalam Matius pasal 7 ayat 11 yang berbunyi demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga, dia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jangan ragukan Bapa di surga. Kalau Bapa di dunia atau bosmu, atasanmu, orang yang hebat, orang kaya, bisa ada terbatas waktunya menolong kau. Tapi Bapa di surga itu nggak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu standby. Jika engkau meminta kepadanya, jangan ragu, engkau pasti mengalami mujizat dalam hidupmu. Biar melalui firman ini, engkau semakin dikuatkan, diteguhkan. Imanmu harus teguh, karena begitu banyak untungnya kalau kita memiliki iman yang teguh. Kita pasti kuat, menang, dan selamat. Amin. Sampai di sini firman ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah setiap anak-anak-Mu, apapun kesulitan, tantangan yang mereka hadapi, iman mereka tetap teguh kepada Engkau. Karena Engkau Bapa kami anak-anak-Mu, pelihara anak-anak-Mu yang sedang dalam kesulitan masalah ekonomi, pekerjaan, atau mereka yang sedang sakit. Saat ini apapun penyakitnya, sembuh dalam nama Yesus HaMasyiah. Mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau pembela kami, Engkau pelindung kami, Engkau penopang hidup kami. Biarlah firman ini bertumbuh, berakar, dan berbuah di hati setiap anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik juga anak-anak muda, remaja, anak-anak. Engkau berkati semua. Berkati bangsa dan negara kami. Pemerintah kami juga jagai. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.